Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, semoga sehat selalu dan berbahagia. Sahabat menanam, tentu puncak keberhasilan bagi para penanam adalah ketika mendapatkan hasil buah yang melimpah, buah yang segar daripada tanaman kita. Akan tetapi mungkin di sini saya sharing pengalaman pribadi saya. Mungkin ada yang sama dengan saya, silakan tulis di komentar. Selain pupuk, ya, kompos itu, saya tidak mempelajari prinsip dasar untuk menanam. Para petani adalah memang bahwa yang mesti kita perhatikan adalah media tanam, teman-teman. Intinya kebutuhan nutrisi sebagaimana manusia. Oh, ternyata manusia untuk menunjang kesehatannya membutuhkan kalsium, vitamin A, B, dan C, dan seterusnya, protein supaya lebih kuat, dan yang lain-lain. Pun begitu hewan. Ternyata seperti itulah tanaman juga, teman-teman, yang selama ini kita tanam di pelataran rumah atau di kebun-kebun lahan, sisa-sisa tanaman, sisa-sisa lahan yang ada di sekitar rumah kita manfaatkan. Oh, hasilnya ternyata buah terong contohnya cuman berbuah 1 atau 2 biji, karena mungkin pemahaman kita terhadap unsur hara itu atau nutrisi pada tanaman itu memang belum ada dasar. Maka dari itu saya sedikit mau berbagi kepada teman-teman pemula. Bagi yang sudah senior di sini hadir, silahkan masukkan kritikannya yang membangun, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa membaca dan kita dapatkan ilmunya. Ternyata kalau menurut saya nutrisi tanaman itu pada dasarnya terbagi menjadi 2, unsur mikro dan makro, ya. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman sudah saya tulis di kertas lah, supaya kita bisa pelajarin bareng-bareng, teman-teman. Nanti kita singgung sedikit-sedikit sebelum lebih lanjut, yang lebih kita pelajari bareng-bareng lah prakteknya, teman-teman. Langsung saja kita lihat catatannya. Baik teman-teman, alhamdulillah ini di hadapan kita sudah ada coret-coretan saya lah, begitu teman-teman, yang saya pelajari setelah saya tekuni terus tentang kebutuhan tanaman, ya. Ternyata sebagaimana manusia dan hewan membutuhkan bermacam-macam nutrisi, ya kan, seperti protein, karbohidrat, serta vitamin, pun sama pada tumbuhan. Nah, namun di dalam tumbuhan, ya inilah teman-teman, ini nutrisi yang dibutuhkan tanaman terbagi menjadi 2, mikro dan makro. Nah, keterangan makro adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak oleh tanaman kita nantinya. Sedangkan mikro adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman kita dalam jumlah yang lebih sedikit. Kemudian makro dibagi menjadi 2, ada primer dan sekunder. Primer adalah jelas kebutuhan yang pokok, kebutuhan yang paling utama untuk menunjang kehidupan.
tanaman, sedangkan sekunder adalah kebutuhan pelengkapnya, ya, kebutuhan pelengkapnya. Sebetulnya pada dasarnya ini pun kebutuhan sekunder, namun ini kebutuhannya di bawah ini, gitu. Yang intinya inilah yang dibutuhkan paling utama oleh tanaman kita, yaitu di sini ada nitrogen, fosfor, serta kalium. Nah, ini tidak boleh tidak ada, ini mutlak harus ada. Nah, untuk menunjang kehidupan tanaman kita tentunya. Kemudian pada kebutuhan sekunder di sini ada kalsium serta magnesium dan belerang. Kemudian mikro ada besi, ada mangan, seng, serta tembaga dan boron, teman-teman. Nah, tentu bagi para pemula, saya pun sempat dulu bertanya-tanya, apa sih NPK itu, fungsinya untuk apa? Nah, nitrogen, unsur nitrogen daripada 3 ini, NPK ini adalah sangat penting untuk pertumbuhan daun hijau, teman-teman, dan kekuatan tanaman secara keseluruhannya, ya kan? Berarti sangat penting ini nitrogen ini, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah fosfor. Dia pun sangat penting untuk perkembangan akar, ya, perkembangan akar serta pembungaan dan pembuahan, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah kalium. Kalium ini fungsinya membantu kesehatan tanaman secara keseluruhan, ketahanan terhadap penyakit, serta toleransi terhadap tekanan lingkungan. Nah, ini jelas mutlak diperlukan oleh tanaman kita. Ini sedikit singgungan aja dulu ya, teman-teman. Kemudian ini kita berlari ke kalsium. Nah, apa sih kalsium ini? Kalsium adalah merupakan nutrisi penting bagi tanaman, teman-teman. Nutrisi penting bagi tanaman karena apa? Karena membantu struktur dinding sel, perkembangan akar, aktivitas enzim, dan pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Nah, penting untuk mencegah gangguan seperti busuk, ya, busuk bunga pada seperti pohon tomat, seperti dan ujung terbakar seperti pohon selada lah gitu, teman-teman ya. Nah, kemudian magnesium merupakan nutrisi penting bagi tanaman karena memainkan peran penting dalam fotosintesis, teman-teman. Ya, dia berperan penting dalam proses fotosintesis tanaman kita dan pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Apa sih gejalanya apabila tanaman kita kekurangan magnesium? Gejalanya antara lain daun menguning mulai dari ujung dan tepi, sedangkan uratnya itu tetap berwarna hijau. Ya, daun kita ketika contoh daun cabai lah yang kita tanam itu sedikit menguning, namun batangnya tetap hijau, bisa disimpulkan ini kekurangan magnesium. Nah, kemudian kita turun ke belerang ya, teman-teman. Mohon maaf. Ini dulu. Iya. Oke. Kemudian kita turun ke belerang, teman-teman. Belerang merupakan nutrisi penting untuk pertumbuhan tanaman dan memainkan peran penting dalam pembentukan asam amino, protein, dan enzim. Kadar sulfur yang cukup dapat meningkatkan kekuatan tanaman dan membantu kesehatan tanaman secara keseluruhan.
Nah, seperti tadi magnesium, bagaimana apabila tanaman kita kekurangan unsur nutrisi belerang ini? Gejalanya antara lain adalah daun menguning, sama seperti tadi, daun menguning, kemudian pertumbuhan terhambat dan kematangan buah tertunda. Nah, kan kadang kita nemu eh, buah-buah yang mengkal gitu ya. Apa sih ya namanya? Matangnya gagal lah gitu, seperti pohon mangga tuh kadang ada buah yang kecil tapi kuning, enggak manis tuh. Itu salah satu gejala nih kekurangan belerang, teman-teman. Nah, kemudian kita berlari ke unsur mikro. Nah, kebutuhan yang sebetulnya lebih sedikit ini dibutuhkan oleh tanaman kita, tapi tidak mengurangi kalah pentingnya untuk hasil yang optimal pada tanaman kita, teman-teman. Lah, seperti bahasanya ya, seperti analoginya ketika kita makan, ini nasi, kebutuhan pokok. Nah, ini ada yang paling lumrah ya, tempe, tahu gitu. Sedangkan ini adalah cemilan-cemilan penambahnya, gizi-gizi penambahnya ya. Nah, ini sudah nasi, karbohidratnya ada, ini protein dan kalsium segala macamnya ada di sekunder, kemudian di mikronya untuk hasil yang lebih optimal. Besi atau Fe ini memainkan peran penting dalam berbagai fungsi tanaman, termasuk fotosintesis, respirasi, dan fiksasi nitrogen. Besi merupakan komponen enzim kunci yang terlibat dalam sintesis klorofil, sehingga dia sangat penting untuk proses fotosintesis tanaman. Kemudian, nah itu tadi. Nah, ini mangan. Kemudian mangan. Ya, dengan mangan adalah berperan sangat penting sebagai pengaktif enzim di antara enzim pentransfer fosfat dan enzim dalam siklus Krebs. Dampak kurang mangan ini adalah pertumbuhan menjadi sedikit lambat ya, teman-teman. Apabila ya seperti itu tadi, ternyata tanaman kita lambat, kok sudah diberi pupuk segala macam, mungkin media tanam kita atau pupuk kita kekurangan ini, teman-teman, unsur ini gitu. Kemudian seng. Nah, seng bermanfaat dalam memaksimalkan penyerapan unsur hara makro. Nah ini membantu memaksimalkan penyerapan unsur ini. Nah, fungsi seng membantu ini supaya lebih cepat diserap oleh tanaman kita, supaya otomatis kalau lebih cepat proses pembuahan pun akan lebih cepat. Nah, seng berfungsi mendukung pertumbuhan vegetatif ya, dan pertumbuhan biji atau buah, dan memperkuat daya tahan tanaman terhadap hama dan penyakit. Wah, luar biasa ya ternyata manfaat-manfaat dari unsur mikro ini gitu. Kemudian nomor 4 yaitu tembaga ya, teman-teman. Nah, tembaga ini sangat penting untuk pertumbuhan tanaman, antara lain berperan dalam beberapa enzim dan merupakan kunci pembentukan klorofil, teman-teman. Membantu mempercepat pertumbuhan klorofil. Nah, yang terakhir adalah boron.
unsur hara boron yaitu Allahu Akbar. Maaf, jatuh kedua kali. Unsur hara boron merupakan unsur hara non metal yang sangat dibutuhkan tanaman kelapa sawit ya salah satunya pada fase pembungaan dan pembentukan buah, khusus untuk kelapa sawit mungkin ini. Selain itu, boron juga berperan penting untuk membantu perkembangan sel baru, mengatur keseimbangan nutrisi makanan, membantu perkembangan sel baru, mengatur keseimbangan nutrisi tanaman, dan meningkatkan laju fotosintesis pada tanaman. Nah, mungkin sedikit singgungan nutrisi yang dibutuhkan tanaman kita, teman-teman, itulah tadi. Nah, untuk pembahasan nanti kita bahas teman-teman, insya Allah nitrogen, kebutuhan nitrogen pada tanamannya seperti apa dan dari mana sumber NPK ini teman-teman yang mesti kita dapatkan. Yuk kita cari nanti sama-sama teman-teman. Kalau memang channel ini bermanfaat, kalau memang video ini bermanfaat teman-teman, saya mohon dukungannya. Silakan di subscribe, di like, dan komen. Kritik dan saran boleh teman-teman, kritik saran yang mendukung tentunya. Ayo kita sama-sama maju bertani, maju menanam di situasi yang semakin global warming ini teman-teman. Kita gencarkan untuk menanam apa saja pohon-pohon itu pasti bermanfaat teman-teman. Dan yang paling utama dan paling penting ketika kita menanam, jangan lupa bismillah teman-teman, karena pada hakikatnya yang menghidupkan itu adalah Tuhan kita segalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, salah dan hilafnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.